warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan terkait laporan kami dari hasil observasi, yaitu tentang dukungan sosial pada mahasiswa Fakultas Java dan Komunikasi dengan anggota saya Vanessa dan Mahasiswa Ayu Purnama. Saya Aulia Eka Febrianti. Saya Anissa Kemalasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang observasi ini dilakukan untuk apa. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan sosial yang ada di lingkungan fakultas ini terkhusus pada teman-teman yang kita jadikan subjek. Hal ini sangat penting karena dukungan sosial ini akan mempengaruhi bagaimana subjek berinteraksi dan juga tentang kenyamanan, motivasi belajar dan hubungan antara subjek dengan teman-teman subjek. Lalu lokasi yang saya gunakan untuk observasi yang kami gunakan yaitu di lokasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktunya yaitu pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2025. Subjek yang kami gunakan yaitu mahasiswa FDK yang berada di musola dan di beberapa kelas. Selanjutnya, metode observasi yang kami gunakan di sini itu menggunakan 3 metode. Yang pertama, kami menggunakan rating scale, yaitu sebelum kami melakukan observasi itu kami membuat beberapa perilaku yang sekiranya nanti berhubungan dan saat observasi terasa mudah, tinggal menceklis aja perilaku yang muncul. Kedua, kami tuh menggunakan metode rating scale, yaitu metode untuk mengukur sejauh mana perilaku subjeknya dari 1 sampai 5 tuh sejauh mana perilaku yang terjadi. Nah, yang terakhir kami juga menggunakan metode naratif, yaitu hasil observasinya tuh dibuat narasi atau cerita kayak gitu. Oke, pada observasi ini kita mendapatkan 3 hasil. Yang pertama yaitu interaksi dan kepercayaan diri. Subjek menunjukkan tingkat menarik diri dari interaksi sosial. Hal ini tuh digambarkan oleh bukti perilaku di mana subjek secara konsisten lebih memilih beraktivitas sendiri. Perilaku ini tuh teramati saat subjek tuh lebih memilih bermain HP sendiri daripada ikut gabung ke berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Untuk yang kedua yaitu keterlibatan kelompok dan tanggung jawab. Di sini subjek itu mencerminkan seseorang yang mampu berfokus dan menjaga keseimbangan diri, bahkan di lingkungan yang ramai dan juga tidak teratur. Subjek berperan aktif dalam kelompok, tidak hanya dalam bekerja sama, tetapi juga dalam membangun kepercayaan sosial. Subjek terbiasa meminta maupun memberikan bantuan dengan tulus serta bertanggung jawab dalam menjaga dan juga mengembalikan barang yang dipinjam, karena di situ kami observasi di musola ya. Jadi itu beberapa dari subjek yang kita amati itu meminjam mukena, sajadah seperti itu, mereka juga mengembalikannya dengan teratur, tertib dan sesuai dengan protokol. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap kerjasama dan kejujuran di lingkungan sosial. Kemudian dalam hal adaptasi dan penerimaan umpan balik, subjek yang kita amati juga memiliki kemampuan adaptasi yang baik serta menerima dukungan sosial yang baik dari teman-temannya. Kan waktu kita observasi di musola itu tuh lagi jeda antar kelas. Nah, teman-teman yang diobservasi itu sedang melakukan pengerjaan kelompok. Nah, di saat si subjek memberikan saran dan masukan, teman-temannya itu menerima masukan dengan baik. Tidak memberikan gestur yang sekiranya merendahkan terhadap si subjeknya itu sendiri. Jadi secara garis besar tuh subjek menerima dukungan sosial dari lingkungannya dengan baik. Kemudian juga pada saat itu berhubungan dengan si subjek itu sedang ulang tahun, tetapi emang ulang tahunnya itu sudah terlewat. Nah, teman-temannya sendiri itu memberikan ucapan serta mendoakan kepada subjek yang sedang ulang tahun tersebut, walaupun bukan di hari itu, walaupun sudah terlewati gitu harinya. Nah, setelah melihat semua data tadi, kita tarik garis besarnya. Kesimpulan yang kita dapat adalah subjek ini bisa berinteraksi atau memiliki keterampilan sosial yang baik. Mereka nggak hanya bisa mengobrol secara biasa, tapi mereka juga bisa berinteraksi secara positif. Mereka tahu cara membangun hubungan yang baik, lalu mereka juga dapat diandalkan, dan mereka juga dapat berkontribusi dengan baik dalam pekerjaan kelompok.
Simpelnya, mereka ini tipe orang yang dapat membangun suasana kerja atau belajar yang nyaman. Jadi, intinya subjek ini memiliki keseimbangan yang baik. Di samping mereka bisa mengembangkan diri dengan baik, mereka juga support terhadap orang lain. Nah, kematangan emosi dan mental ini menjadikan mereka cukup mampu untuk menghadapi berbagai situasi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Aulia. Saya Vanessa. Dan saya Anissa. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.